Anda. Jadi kalau kita melihat loh itu pentas di sini kok bisa meledak-ledak, tapi pentas di tempat tertentu kok biasa saja. Itu tentu perannya sudah ditata, semua punya peran masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Jumpa lagi dengan Om Tris CMKM. Teman-teman, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, tentunya terkait dengan pernik-pernik atau permasalahan ya, atau tentang apa saja mengenai pentas wayang. Dulu saya pernah mengatakan bahwa seorang dalang yang sudah besar, dalang artinya yang moncer, tentunya dalam pentas wayang itu menggunakan persiapan atau naskah atau skenario ya, yaitu kalau di dalam pendidikan namanya adalah RPP, rencana pembelajaran pendidikan. Mungkin kalau dalang istilahnya rencana pementasan pewayangan. itu hanya istilah saya ya teman-teman. Ternyata betul ya, jadi dalang tidak bisa tanpa persiapan yang matang, karena di era digital ini itu tentu fik. Itu semalam saya bel-belan dengan teman saya yang dari Solo, ternyata seorang kreatif dari dalang-dalang besar ya, dalang besar tertentu. Kemudian saya tanyakan, yang jelas kalau dalam pewayangannya mesti ya membuat seperti itu biar mayangnya bisa lancar ya, tidak banyak yang salah gitu ya, termasuk timing schedule, jadi pembagian waktunya ini berapa segmen hiburannya, berapa waktunya limbuan, misalnya nanti goro-goro jam berapa, kemudian akhirnya setelah goro-goro itu wayang itu diakhiri sampai jam berapa, itu akhirnya lakonnya full penuh walaupun terpotong dengan segmen hiburan. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau segmen hiburannya ini tentu juga ada cak-cakane, jadi ada semacam briefing. Jadi setelah membuat skenario itu tentunya dalang akan membriefing sinden-sinden atau mungkin pelawak ya, yang ingin membantu jadi pemeriah di pentas itu. Nah, misalnya tidak menggunakan bintang tamu ya, misalnya dalang itu tidak menggunakan bintang tamu, sinden-sindennya sendiri yang diajak, tentu itu di masing-masing sinden punya peran masing-masing, biar nanti tidak terjadi benturan, tidak terjadi oyo-oyoan. Misalnya sinden A, nanti kamu perannya seperti ini, perannya seakan-akan sebagai bintang tamu, menjadi role, dinobatkan sebagai serta panggung. Sedangkan sinden yang lain itu juga sudah punya peran masing-masing, sehingga dikala dalang pentas si sinden itu sudah punya persiapan. Nanti saya harus seperti ini, saya harus seperti ini, sehingga dalang tinggal memerintah. Jadi kalau limbuan itu siapa yang dulu sebenarnya sudah direncanakan gitu loh teman-teman, sudah direncanakan. Karena kalau tidak seperti itu cenderung bisa tumpang tindih ya, bisa jadi oyo-oyoan. Nah, seperti itu. Berarti termasuk dalang seperti Mas Akbar Sahalam Astabrata ya, yang kategori juga dalang yang terkenal, apalagi pentas di tempat-tempat yang penting, misalnya pentas di acaranya sekolahan, kemudian pentas di acaranya kabupaten, itu tentunya menggunakan seperti itu. Kemudian teman-teman, bagaimana kalau ada bintang tamu ya, ini juga beda. Jadi nanti panggung itu tugas yang memberikan pemeriah utama adalah bintang tamu.
tugas yang memberikan pemeriah utama adalah bintang tamu, sedangkan yang lain juga ada tugasnya masing-masing. Tentunya jangan sampai terjadi persaingan di panggung yang tidak direncanakan. Kalau memang ada satu skenario tertentu, itu dalang sudah merencanakan. Misalnya ternyata ada adegan drama seperti yang dilakukan oleh Pak Cahyokun tadi dulu, ya, itu antara bintang tamu dan bukan kolaborasi seperti itu. Yang berikutnya teman-teman, tentunya seorang dalang akan menyampaikan bahwa bintang tamu itu karakteristiknya beda-beda. Ada bintang tamu yang harus saya yang menghidupkan panggung, ya. Ada bintang tamu yang karakternya saya yang harus menghidupkan panggung. Juga ada bintang tamu yang ayo kita ramaikan bersama-sama panggung ini. Tentunya kolaborasi antara dalang, kemudian bintang tamu maupun sinden, sehingga panggung ini menjadi meriah. Sukses dalam panggung itu adalah sukses bersama-sama. Tapi tentunya walaupun demikian, seorang dalang tentu sudah memberikan briefing bahwa apapun misalnya ingin semua eksis, menghibur full, tapi tensinya jangan melebihi daripada bintang tamu. Jangan melebihi daripada bintang tamu, karena ya kadang-kadang namanya manusia itu karakternya beda-beda. Jangan sampai terkesan bersaing. Makanya kalau beberapa hari tertentu ada yang mengatakan misalnya sinden ini dikala bersama dengan bintang tamu ini menjadi tidak berkutik, menjadi itu memang sudah terskenarokan. Jadi saya sebagai sinden sekarang adalah sinden biasa, ya saya akan melaksanakan porsi saya sebagai sinden biasa. Tapi dikala saya pentas di wayang tertentu, posisi saya sebagai role, sebagai Sri Panggung, saya harus memperankan diri saya, tanggung jawab untuk menghidupkan suasana seperti itu. Jadi setiap saat perannya itu berbeda-beda. Itu teman-teman yang saya dapatkan dari teman saya yang juga berusaha sampaikan pada Anda. Jadi kalau kita melihat loh, itu pentas di sini kok bisa meledak-ledak, tapi pentas di tempat tertentu kok biasa saja. Itu tentu perannya sudah ditata, semua punya peran masing-masing. Ya, terutama bagi dalang-dalang yang sudah dalang-dalang besar, misalnya Pak Cahyokun tadi, Pak Kangko, Pak MPP Bayu Aji, kemudian Pak Sun Gondrong, Mas Sigit, juga termasuk Mas Akbar Salam, tentunya seperti itu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan video saya ada manfaatnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.